Selamat pagi, salam seger waras. Sebelum aku melanjutkan tentang cerita Mahabharata, aku sedikit memberikan himbauan apapun bentuknya sebuah literasi, jadi catatan yang tertulis dalam bentuk prasasti sampai kitab-kitab suci itu kita harus bisa memilah dan memilih, di mana kita harus memiliki yang namanya cara pandang dan sudut pandang, sehingga kita tidak mudah terprovokasi dari narasi atau cerita yang sifatnya tidak membangun. Makanya kalau narasi saya ini lebih condong memberikan sebuah narasi yang membangun, artinya agar kita itu bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, disesuaikan dengan kehidupan kita atau peradaban kita. Kemudian kita lanjutkan ya, yang episode yang tadi sudah aku menceritakan tentang Bimasena Werkudara. Aku akan bercerita tentang Arjuna. Ini sebelahnya, ini ada sebelahnya itu depannya Bima itu Arjuna. Lah ini tokoh yang sangat banyak disukai. Artinya ada 3 pemahaman dalam hidup manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan ada 3 kategori. Yang pertama, manusia yang umum atau normatif. Yang kedua, manusia yang tidak umum, tidak normatif. Terus yang ketiga, manusia yang khusus. Nah, kebetulan Arjuna ini kategori manusia yang normatif. Manusia yang normatif artinya perilaku hidup dia, passion hidup dia itu hampir bisa dikatakan 95% orang menyukainya dan orang akan bisa melaksanakan metodologi atau misi visinya Arjuna tadi. Karena Arjuna ini adalah domain seorang satria yang menjadi ikon semua raja, ikon semua leadership, termasuk pemimpin dan termasuk manusia secara keseluruhan. Artinya harta, takhta, wanita semua ada di beliau. Wahyu dan wahyuni, perempuan dan anugerah Tuhan, dia selalu mendapatkan anugerah itu. Artinya nilai-nilai Arjuna ini banyak diadopsi oleh para the king kita, para raja sampai presiden kita juga, Soekarno kita, dan juga tidak salah leluhur kita sendiri yang kita yang hidup di era orla di zaman kemerdekaan itu kalau ketemu sama temennya tidak akan bicara tentang berapa uangmu, berapa kekayaanmu, pasti dia akan bersandar dengan sudah bertambah nggak istrimu itu, tambah nggak istrimu itu. Jelas kata-kata itu karena Arjuna menjadi ikonnya lelanangi jagat. Lah konteks lelanangi jagat ini banyak diadopsi secara normatif ya, 95% manusia akan mengadopsi perilaku Arjuna menjadi lelanangi jagat, menjadi ikon seorang lelaki itu harus seperti Arjuna lah. Sehingga Arjuna ini membranding dengan pemahaman konsep hidup yang normatif itu. Ada 4 tahapan Arjuna yang dia jalankan dalam hidupnya dalam versi Mahabharata. Kemudian oleh saudara-saudara Hindu itu menjadi ajaran yang dinamakan ajaran Bhagavad Gita, nyanyian Tuhan. Jadi cerita Arjuna itu panjang sekali. Jadi aku akan yang pertama akan menceritakan tentang 4 pemahaman tentang Arjuna tadi. Dalam pemahaman wejangan Kresna kepada Arjuna itu ada 4 tahapan. Yang pertama yang dinamakan Catur Marga Yoga, 4 jalan menuju kehidupan itu. 4 jalan menuju kehidupan ini yang pertama adalah arta. Orang hidup ternyata harus bekerja. Terus kemudian arta, terus kemudian kama. Dari bekerja kita mendapatkan uang tadi, arta, terus kemudian kama. Hidup kita semua itu punya keinginan. Misi visi hidup kita punya kama. Manusia hidup dilahirkan punya keinginan, baik itu baik maupun buruk. Makanya arta bagian dari kama. Untuk menyelesaikan sebagai keinginanmu, Anda harus bekerja untuk mendapatkan keinginan mau teraplikasi atau terwujud kegayuhan cita-cita Anda harus bekerja. Itu arta. Kemudian kama, keinginanmu semua bisa terinspirasi dari pekerjaanmu tadi. Hasilnya semua tercover kalau makna bekerja dari arta, kama. Yang ketiga adalah dharma. Nah, ini artinya
apapun bentuknya hidup Anda, sekaya apapun Anda peroleh dari harta tadi, dari semua keinginanmu sudah terwujud, selama hidup Anda tidak mengaplikasikan yang namanya dharma, kamu nggak ketemu entitas kedamaian dalam hatimu, kedamaian dalam hidupnya. Karena dharma ini pondasinya orang hidup. Artinya kalau Anda tidak mau belajar tentang dharma, berbuat baik itu ternyata kewajiban. Tidak perlu pakai embel-embel pemahaman yang Anda miliki sekarang itu. Jadi aku berbuat baik itu murni karena kewajiban demi kewajiban itu sendiri. Sehingga aktivitas kita itu lebih compassion. Karena sudah sepi yang pramih, no motif, tidak ada motif untuk memperoleh dari pemberian kita. Mau memberi kepada orang lain, memberi kepada sebuah entitas, sebuah komunitas apapun, atau membantu orang yang miskin, membantu yatim piatu, membantu segala bencana, itu nothing tulus, tidak ada motif apapun. Itulah dharma. Arta, kama, dharma, dan yang terakhir moksa. Nah, pemahaman moksa ini sangat sulit untuk dipahami karena manusia itu dari pemahaman itu harus melewati fase demi fase. Ini bagian wejangan yang khusus Krishna pada Arjuna pada Bhagavad Gita itu, dia menceritakan untuk mencapai moksa, orang hidup harus memahami tentang konsep hidupnya. Artinya tahapan orang hidup itu ada yang dinamakan catur marga yoga, empat periodik atau 4 tahapan orang hidup untuk mencapai moksa. Dari Brahmacari itu bujangan, kemudian Grihasta itu rumah tangga, terus kemudian Wanaprasa sampai Sanyasin. Artinya Wanaprasa Sanyasin itu untuk mencapai titik moksa, ternyata orang itu harus melepaskan keinginan horizontalnya atau kemilkatan tentang horizontalnya. Harta, takhta, wanita, apapun yang Anda miliki ya, harta, takhta, dan semat kedudukan yang Anda itu tuh, kalau sudah usia udah 50 tahun atau mendekati Anda purna pensiun apapun, Anda lepaskan semua. Artinya Wanaprasta belajar untuk kontemplasi. Sedetik demi detik, hari demi hari kita harus ngoreksi perilaku kita. Karena kita tujuan kita sudah punya anak istri, tinggal kita hanya menjadi pembimbing padi regenerasi kita. Wanaprasta itu menarik diri kita dari kehidupan horizontal. Itulah tahapan untuk mencapai moksa. Kalau kita tidak bisa menarik diri, kamu tidak akan moksa. Artinya kalau kita sudah disebut mbah, kakek, eyang, itu harusnya kita sudah hubungan dengan keluarga apa horizontal mulai kita istilahnya mulai kita batasi. Hubungan horizontal, hubungan keduniaan kita batasi semua. Kita hanya sebagai pengayom untuk anak cucu kita, menjadi ngemong, menjadi leadership, menjadi penuntut bagi regenerasi kita. Itulah teknik arta, dharma, kama, dan moksa. Kata moksa ini sangat esensinya memang harus wanaprasta. Dari pemahaman catur marga yoga ini, 4 jalan menuju ke entitas kedamaian hidup. Aku tidak akan bicara menyatu dengan Tuhan, itu sangat jauh. Intinya hidup kita supaya lebih tenang, bahagia, dan compassion itu dharma, arta, kama, moksa itu passion hidup kita. Terus tahapan-tahapan hidup itu memang secara gradual kita lakukan seperti Arjuna itu. Nah, untuk sementara cukup sekian dulu, nanti akan saya lanjutkan karena cerita Arjuna ini sangat panjang sekali. Matur suwun, terima kasih.